Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan materi dari Decision Support System gitu ya. Setelah minggu kemarin kita sudah bahas Decision Support System itu apa, kemudian jenisnya ada yang klasik dan juga ada yang modern. Kemudian di sebelum UTS ini kita akan bahas DSS dengan pendekatan yang klasik ya. Nah, salah satu yang paling sering digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan yaitu adalah program linear. Jadi program linear ini dulu dikembangkan dalam 3 tahap ya. Tahun pertama antara tahun 39 sampai tahun 1947 dikembangkan oleh Kantorovich namanya, ahli matematika Rusia yang memperoleh Soviet Government Lenin Prize pada tahun 65. Kemudian yang kedua oleh Koopmans, ahli ekonomi dari Belanda. Kemudian yang ketiga oleh Danzig yang mengembangkan algoritma simplex. Nah, jadi dulu ceritanya Kantorovich itu dihadapkan pada kasus nyata ya, yaitu optimasi sumber-sumber yang tersedia di pabrik. Nah, Kantorovich itu kurang lebih kayak gini lah tulisannya. Nah, ini Kantorovich yang pertama kali mengembangkan program linear. Ya, program linear. Nah, program linear itu seperti apa? Program linear itu jadi memang untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dengan pendekatan program linear, maka yang pertama kali harus masalahnya juga adalah masalah linear gitu. Jadi kalau masalahnya bukan masalah yang linear, maka tidak akan bisa diselesaikan dengan pendekatan program linear. Nah, itu yang pertama harus dipegang. Nah, cuman nggak tahu kabar baik atau kabar buruk bahwa lebih dari 80% masalah-masalah di dalam organisasi bisnis atau perusahaan itu adalah masalah-masalah yang linear. Itu makanya program linear ini biasanya paling sering digunakan di perusahaan. Gitu karena apa? Karena ya masalahnya kebanyakan adalah masalah-masalah yang linear gitu. Nah, makanya masalah linear itu seperti apa? Masalah linear itu yang pernah lihat grafik kayak gini. Gitu. Nah, ini waktu atau take. Ini bisa demand atau supply atau demand aja. Ya. Jadi semakin lama waktunya akan semakin tinggi demand-nya. Itu atau semakin banyak produk yang dibuat, semakin banyak juga bahan baku yang harus disiapkan. Jadi hampir semuanya masalah itu masalah linear atau kebalikannya. Dari sini ke bawah. Dari sini terus ke bawah. Gitu. Jadi bisa ke atas seperti yang ini atau bisa juga ke bawah. Nah, itu masalah-masalah linear itu seperti itu dengan rumus dasarnya adalah Y sama dengan A plus BX. Itu rumus dasarnya. Oke. Kemudian bagaimana program linear ini bisa menjadi berkembang pesat? Karena memang masalah yang ada tadi itu
lebih dari 80% adalah masalah-masalah linear, sehingga orang-orang banyak sekali yang menggunakan program-program linear ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada yang dihadapi mereka gitu. Oke, di sini kita lihat dulu konsep dasarnya bahwa pemrograman linear adalah salah satu model yang menggunakan teknik optimasi matematika linear, di mana seluruh fungsi harus merupakan fungsi matematika linear. Makanya tadi saya katakan ini masalahnya harus masalah linear juga. Itu jadi tidak bisa kalau misalkan masalahnya bukan masalah linear, kemudian kita selesaikan dengan program linear. Nah, baik, di sini ada kata-kata misalkan salah satu model. Nah, model itu sebelumnya sudah ada ya materinya mengenai model. Jadi model itu adalah tiruan dari dunia nyata. Kan dulu di pertemuan awal kita sudah bahas ada beberapa macam model. Kemudian dari masalah yang ada di dunia nyata kita harus buat dulu ke dalam model. Nah, salah satu model yang paling sering digunakan di dalam program linear adalah model ini, model matematika. Model matematika apa? Karena di sini di program linear pendekatannya pendekatan matematis. Sehingga model yang paling sering akan digunakan adalah model model matematis juga gitu. Nah, salah satu contoh jam operasi mesin. Misalkan 10 jam untuk membuat produk A ditambah 15 jam untuk membuat produk B. Sehingga jam operasi mesin ini bergantung pada berapa banyak produk A dan produk B yang dibuat. Gitu. Kalau semakin banyak produk A yang dibuat dan semakin banyak produk B yang dibuat, maka akan semakin lama jam operasi mesin di dalam perusahaan. Nah, itu adalah fungsi atau model matematika linear. Nah, ini yang disebut dengan model matematika linearnya. Gitu. Model matematika linearnya. Atau misalkan sebaliknya. Misalkan biaya angkut. Misalkan ada produk misalkan 2A ditambah 4B ditambah 6C. Jadi kalau misalkan biaya total angkutannya berapa? Ya, tergantung pada produk A pada berapa, produk B ada berapa, produk C ada berapa. Tinggal kali 2. Misalkan produk A-nya 10, jadi untuk produk A 10 kali 2. Produk B-nya misalkan 20 kali 4, 80 misalkan. Ini misalkan 10 untuk yang C. Berarti 10 ada kali 6 produk. Jadi totalnya tinggal dijumlahkan saja. Makanya semakin banyak A-nya, semakin banyak B-nya, semakin banyak C-nya, itu akan semakin tinggi juga biaya angkut secara total. Nah, itu adalah contoh-contoh persoalan-persoalan di dalam program linear. Dan ini di perusahaan ini akan banyak sekali ya nantinya model-model seperti ini, model-model matematis seperti ini, sehingga
makanya tadi saya katakan akan paling banyak digunakan dalam melakukan pengambilan keputusan. Salah satu yang paling banyak digunakan adalah salah satunya mengenai program linear. Nah, di dalam program linear modelnya itu ada 3. Jadi ada 3 yang menjadi bagian penting dalam model program linear. Karena langkah awal perumusan model itu adalah salah satu batu sandungan bagi kita dalam menyelesaikan program linear. Karena apa? Karena dulu kan ketika modelnya salah, kemudian kita selesaikan, dan penyelesaiannya udah pasti akan salah. Dan kalau modelnya salah, penyelesaiannya itu akan melenceng sangat jauh. Sehingga apa? Sehingga kalau penyelesaiannya melenceng sangat jauh, kemudian kita melakukan pengambilan keputusan berdasarkan hasilnya, dan hasilnya itu melenceng jauh, maka keputusan kita pun akan melenceng juga dengan sangat jauh. Itulah kenapa ketika model salah, maka pengambilan keputusannya pun akan salah, dan salahnya akan melenceng sangat jauh gitu, akan melenceng sangat jauh. Nah, sehingga disarankan modelnya dulu harus betul gitu. Modelnya dulu harus betul. Karena apa? Karena ketika modelnya salah akan melenceng jauh, dan hasilnya kalau melenceng jauh maka resikonya akan sangat besar bagi perusahaan gitu. Nah, makanya ini dikatakan sebagai batu sandungan dalam membuat modelnya dulu. Dalam membuat modelnya ini akan menjadi sebagai batu sandungan pertama dalam menyelesaikan masalah-masalah program linear. Gitu. Nah, model merupakan tiruan terhadap realitasnya. Jadi langkah untuk membuat peralihan dari realita ke model kuantitatif dinamakan perumusan model. Gitu. Dan ini merupakan langkah penting pertama pada penerapan teknik program linear ini. Karena tadi. Jadi kalau modelnya sudah betul, penyelesaiannya belum tentu betul, memang bisa aja salah. Tapi walaupun salah, melencengnya tidak akan terlalu jauh. Sehingga apa? Sehingga ketika melencengnya tidak terlalu jauh, keputusan yang diambil pun ya memang masih melenceng, tapi melencengnya tidak terlalu jauh, dan kerugian yang didapatkan oleh perusahaan tidak akan setinggi ketika modelnya salah. Nah, makanya langkah pertama ini membuat model program linear ini sering kali menjadi batu sandungan pertama dalam perumusan model matematis program linear. Nah, pemahaman terhadap unsur-unsur model di dalam program linear ini akan menjadi langkah awal kita untuk bisa memahami bagaimana cara membuat model matematisnya. Nah, yang pertama ada variabel keputusan. Nah, ada variabel keputusan di mana variabel keputusan ini adalah variabel persoalan yang akan mempengaruhi nilai tujuan yang hendak dicapai. Nah, harus diingat bahwa tujuan di dalam optimasi program linear ini hanya ada dua. Ujung-ujungnya duit. Karena apa? Karena ini adalah organisasi bisnis atau perusahaan, sehingga ya akan menentukan kalau misalkan keuntungan perusahaan besar atau keuntungan perusahaan kecil itu akan ditentukan oleh keputusan-keputusan yang diambil. Nah, makanya tujuan yang hendak dicapai hanya ada dua, yaitu maksimalkan laba
dan minimalkan cost atau biaya. Itu hanya ada dua itu. Ya, hanya ada dua itu. Sehingga tujuan ini nantinya di dalam persoalan program linear biasanya akan ngomongin mengenai uang. Karena apa? Karena di sini baik laba maupun biaya itu adalah dua-duanya ngomongin uang gitu. Mau laba mau biaya dua-duanya uang. Jadi kalau misalkan cirinya variabel keputusan itu cirinya ketika dia lagi ngomongin uang, masalah uang, maka itu biasanya adalah variabel keputusan. Nah, cuman uang yang dibicarakannya uang apa? Apakah biaya atau laba? Nah, itu akan menentukan keputusannya nanti apakah diminimumkan atau dimaksimumkan gitu. Nah, kemudian yang kedua, fungsi tujuan. Fungsi tujuan adalah di mana tujuan yang hendak dicapai harus diwujudkan ke dalam sebuah fungsi matematika linear, yang kemudian fungsi itu dimaksimumkan atau diminimumkan terhadap kendala-kendala yang ada. Nah, fungsi tujuan ini adalah fungsi di mana variabel keputusan ini akan dibuat. Fungsinya, misalkan laba per produk, misalkan produk A labanya 10.000, produk B labanya 15.000. Berapa banyak keuntungan perusahaan tergantung pada berapa banyak produk A dan berapa banyak produk B yang dibuat. Sehingga model atau fungsi tujuannya adalah ini, karena misalkan ngomonginnya laba, berarti ini maksimalkan sama dengan 10.000 A ditambah 15.000 B. 10.000 A ini 10.000 adalah keuntungannya yang ini. Keuntungannya, kemudian 15.000 juga yang ini. 15.000 B. Jadi kalau misalkan produk A dibuat 100 dan produk B dibuatnya juga 100, maka ini jadi tinggal jumlahkan aja 10.000 kali 100 tambah 15.000 kali 100, maka keuntungannya adalah ini, keuntungan maksimumnya segitu. Nah, itu adalah fungsi tujuan. Berikutnya adalah fungsi kendala. Kendala ini muncul karena adanya keterbatasan dalam perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki yang namanya keterbatasan. Nah, makanya si perusahaan ini harus membuat fungsinya juga, membuat fungsi kendalanya juga, di mana kendala dalam hal ini dapat diumpamakan sebagai suatu pembatas terhadap kumpulan keputusan yang mungkin dibuat dan harus dituangkan ke dalam fungsi matematika linear yang dihadapi oleh manajemen. Nah, kenapa setiap perusahaan ada ada fungsi kendalanya? Karena memang semua perusahaan itu terbatas, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Gitu. Semua perusahaan dibatasi oleh misalkan jam kerja terbatas, hanya boleh 8 jam. Oke, misalkan ada yang pakai 3 shift 24 jam, tapi kan harus nambah orangnya, harus nambah biaya lagi dan segala macamnya. Itu kemudian itu juga terbatas, seharinya hanya 24 jam. Kemudian terbatas juga dari sisi modalnya, terbatas dari sisi SDM-nya, terbatas dari sisi sumber daya, baik sumber daya waktu, tenaga, manusianya, modalnya, dan segala macamnya. Bahan bakunya juga terbatas. Pokoknya semuanya pasti akan terbatas. Ya. Nah, makanya setiap perusahaan itu pasti
ada yang namanya keterbatasan. Nah, model kendala ini akan terbagi ke dalam tiga bagian atau tiga kendala. Tiga kendala yang nantinya akan menentukan disebutnya sebagai notasi ya, akan menentukan notasi dari apakah sama dengan, kurang dari, atau lebih dari. Ya. Jadi di sini misalkan pertama, kendala berupa pembatas. Jadi perusahaan akan dibatasi dalam hal apa? Dalam hal mau memaksimalkan laba. Ya. Dibatasi mau memaksimalkan laba. Karena apa? Karena kalau misalkan contoh mau mendapatkan laba yang sebesar-besarnya, maka harus membuat produk yang sebanyak-banyaknya. Karena dengan produk yang sebanyak-banyaknya, kemungkinan besar untuk mendapatkan laba yang maksimal itu akan bisa dicapai. Tapi yang jadi masalah itu dibatasi oleh tadi waktunya, modalnya, dan segala macamnya. Itu. Nah, misalkan jam kerja tidak boleh lebih dari 8 jam. Jadi si perusahaan itu mempekerjakan orang lebih dari 8 jam ya nggak bisa. Gitu. Pas 8 jam boleh, kurang dari 8 jam ya boleh. Kalau memang kerjaannya tidak ada, 7 jam udah beres atau 6 jam udah beres, nggak apa-apa. Jadi apa? Ya makanya di sini notasinya yang pas tadi kan 8 jam tidak boleh. Pas boleh. Kemudian lebih tidak boleh. Tapi kalau kurang dari 8 jam boleh. Jadi notasinya adalah kurang dari atau sama dengan. Ya, karena pembatas. Kemudian yang kedua berupa syarat atau keharusan. Syarat. Nah, syarat ini biasanya akan membatasi juga, sama kurang lebih membatasi untuk misalkan pengen meminimalkan seluruh biaya, tapi dia dibatasi oleh syarat. Misalkan ada yang namanya UMR, ya, jadi mau ngegajinya murah ke karyawan, tapi dia dibatasi oleh syarat itu gitu, syarat UMR. Misalkan mau ngegaji di bawah UMR biar biayanya murah, ya nggak bisa. Tapi kalau sama dengan UMR boleh, lebih dari UMR boleh juga. Itu banyak yang pekerja dibayar lebih dari UMR. Nah, makanya ini notasinya nanti lebih dari atau sama dengan. Nah, yang ketiga adalah keharusan. Ya, keharusan. Jadi harus pas sama dengan segitu. Ini notasinya adalah sama dengan itu. Nah, jadi ketika nanti mau melihat atau membuat fungsi kendala, ya harus lihat dulu fungsi kendalanya berupa apa gitu. Apakah pembatas, apakah syarat, atau keharusan. Jadi itu yang harus dilihat terlebih dahulu ya. Oke. Nah, ini adalah contohnya. Nah, di sini ada fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah memaksimumkan atau meminimumkan Z sama dengan sigma CJ kali XJ terhadap fungsi kendala-kendala. Gitu. Nah, ini kendala-kendalanya.
A1 X1 plus A2 X2 plus A3 X3 dan seterusnya lah. Oke. Nah, kalau misalkan sudah tahu kurang lebih seperti apa, kita langsung ke contohnya saja. Ya, kita langsung ke contoh untuk bisa membuat persoalan program linear. Kita rubah dulu. Ini langkah pertama ya. Kita rubah dulu ke dalam modelnya. Nah, ini contohnya. Ini contoh yang paling sederhana. Karena apa? Karena ada dua variabel dan juga satu fungsi kendala. Contohnya adalah perusahaan Spika & Co. sedang mencoba untuk memanfaatkan sisa kapasitas departemen percetakan sebesar 20.000 jam kerja. Ya, 20.000 jam kerja. Nah, artinya 20.000 jam kerja ini adalah yang membatasi kita. Ya, membatasi kita. Kita hanya dibatasi bahwa kapasitas departemen percetakan ini hanya menyisakan sebesar 20.000 jam kerja. Maka ini adalah kendala. Nah, kendalanya berupa apa? Ya, kita lihat dulu. Kalau hanya menyisakan kapasitas 20.000 jam kerja, kira-kira lebih dari 20.000 boleh nggak? Kita tanya seperti itu. Kalau sisanya hanya ada 20.000, ya berarti nggak boleh lebih dari 20.000. Kalau pas dipakai semua 20.000, boleh. Kalau kurang dari 20.000, ya boleh. Artinya apa? Artinya ini kendalanya berupa pembatas. Nah, kalau kendalanya berupa pembatas tadi, nah ini tandanya kurang dari atau sama dengan. Ya. Kemudian dari sisa kapasitas ini, mereka merencanakan untuk memproduksi dua macam produk baru, yaitu produk A dan produk B. Sebut saja seperti itu. Kemudian setiap unit A menggunakan kapasitas departemen percetakan sebanyak 2,5 jam dan produk B sebanyak 2 jam. Berikutnya, contribution margin. Nah, contribution margin ini apa? Contribution margin ini adalah kontribusi keuntungan masing-masing produk A dan produk B, yaitu 2.000 dan 1.600. Artinya apa? Ini yang tadi saya bilang. Ketika ada fungsi tujuan, dia akan ngomongin masalah uang. Nah, fungsi tujuan itu ngomonginnya masalah uang, sehingga contribution margin ini merupakan variabel merupakan disebut C itu ini variabel keputusan. Ya, variabel keputusan. Di mana variabel keputusannya ada produk A dan produk B. Dan contribution marginnya adalah 2.000 dan 1.600. Rumuskan kasus ini ke dalam model pemrograman linear. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke dalam model pemrograman linear, saya biasanya menggunakan alat bantu tabel dulu untuk mengidentifikasi informasi-informasi yang ada di persoalan ini. Ya, jadi supaya tidak terlewat gitu, supaya tidak terlewat. Bentuk tabelnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada dua macam produk. Ya. Dua macam produk itu berarti itu yang dinamakan dengan variabel keputusan. Variabel keputusan kan tadi variabel keputusan yang di sini nih. Variabel keputusan persoalan yang akan mempengaruhi nilai tujuan yang hendak dicapai. Nah, nilai tujuan yang dicapai kan tadi contribution margin. Jadi kalau misalkan berapa banyak contribution marginnya ya tergantung pada variabel keputusannya. Misalkan tadi satu produk A
untungnya 2.000, produk B untungnya 1.600. Berapa banyak keuntungan perusahaan supaya KN kok? Ya tergantung produk A dibuatnya berapa banyak, produk B dibuatnya berapa banyak. Nah, sehingga produk A dan produk B itu adalah variabel keputusan yang kita notasikan dengan X1 dan X2. X1-nya produk A, X2-nya produk B. Gitu. Nah, kemudian ini adalah prosesnya. Prosesnya apa saja? Ada jam kerja. Kita tadi dibatasi oleh jam kerja kan? Ya, di sini nih. Nah, sisa kapasitas departemen percetakan adalah 20.000 jam kerja. Makanya jam kerja ini adalah salah satu kendala. Ya, salah satu kendalanya. Nah, kemudian berikutnya jam kerja ini nih 20.000 kita masukkan ke sini. Nah, 20.000 kita masukkan ke sini, ke kapasitas. Kapasitasnya 20.000. Nah, kemudian tadi untuk membuat produk A dibutuhkan waktu selama 2,5 jam. Selama 2,5 jam dan produk B selama 2 jam. Kemudian keuntungannya atau marginnya produk A 2.000, produk B 1.600. Nah, kalau misalkan kita lihat dengan kita mau menyelesaikan secara awam gitu lah, secara awam, maka kita bisa melihat ya udah buat aja produk B semua. Karena apa? Karena untungnya lebih besar, yaitu 2.000 dibandingkan dengan membuat produk B yang hanya untungnya 1.600. Biasanya seperti itu kalau orang awam tanpa melihat ini. Cuman kan untuk membuat produk A waktunya lebih lama, yaitu 2,5 jam. Kalau produk B hanya 2 jam saja. Jadi kemungkinan ketika masuk dalam model matematikanya, bisa saja produk B memang untungnya lebih kecil, tapi bisa membuat produk dalam dalam jumlah yang lebih banyak. Atau bisa saja jadi hasilnya nanti ya udah produk B semua yang dibuat, atau produk A semua yang dibuat, atau gabungan di antara keduanya. Produk A-nya berapa, produk B-nya berapa, itu yang akan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Nah, makanya di sini ya kita akan membuat modelnya. Kira-kira nantinya penyelesaiannya apakah hanya produk A yang dibuat, atau hanya produk B yang dibuat, atau gabungan produk A-nya berapa, produk B-nya berapa. Nah, kalau setelah kita memasukkan ke dalam tabel ini dan semua informasi yang ada di persoalan ini sudah masuk ke dalam tabel ini, maka akan jauh lebih mudah kita dalam membuat model matematis program linearnya. Nah, kita tinggal masukkan aja. Jadi yang pertama, ini kan margin ya. Margin itu keuntungan. Nah, tadi kalau keuntungan harus kita maksimalkan ya. Berarti maksimalkan keuntungan itu tadi notasinya adalah Z sama dengan mau keuntungan atau maupun biaya itu tetap sama Z ya. Maksimalkan Z sama dengan 2.000 X1 ya. Jadi di sini 2.000 X1 ditambah 1.600 X2. Jadi 1.600 X2 itu fungsi tujuannya, karena fungsi tujuan itu hanya ada satu di sini, hanya ada satu ini saja, karena tidak mungkin kita memaksimalkan laba sekaligus meminimalkan biaya, itu tidak mungkin bagi perusahaan ya. Kalau konsumen pengennya barang bagus, harganya murah
itu sangat sulit sekali untuk dibuat oleh perusahaan karena barang bagus biasanya harganya mahal, barang murah barang apa yang harganya murah biasanya produknya tidak terlalu bagus gitu. Nah, kemudian kita masuk ke kendala. Nah tadi kan saya bilang ini yang paling sederhana. Yang paling sederhana itu variabel keputusannya ada 2, ya. Ini yang paling sederhana. Kendalanya hanya ada 1, jam kerja saja. Ya, hanya ada 1 jam kerja saja. Nah, kendalanya gimana tulisnya? Ini 2,5 X1 2,5 X1 ditambah 2 X2 2X2. Kemudian ini kendalanya berupa apa tadi? Kan di sini sudah saya jelaskan tadi, kendalanya berupa kendala pembatas. Kalau pembatas tandanya kurang dari atau sama dengan. Kurang dari atau sama dengan berapa? 20.000. Sudah. Ini adalah model matematisnya. Tujuannya ini harus diselesaikan tapi harus memenuhi kendala-kendala yang ada di sini, kendalanya di sini. Nah, tapi ini belum selesai. Karena nanti kita akan mengarahkan jawabannya pada jawaban yang positif. Ya, jawaban yang positif karena tidak mungkin gini ceritanya misalkan. Untuk bisa memaksimalkan laba, maka PT Spaiska & Co harus memproduksi produk A sebanyak 10 dan harus memproduksi produk B sebanyak -3. Nggak mungkin kan jumlah produk yang dibuat itu minus gitu. Sehingga kita arahkan jawabannya kepada jawaban yang positif, yaitu X1 dan X2-nya kalau positif itu apa? Positif itu lebih dari sama dengan 0. Nah, ini baru selesai dalam membuat model matematisnya. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, untuk lebih jelasnya, jadi Z sama dengan 2000 X1 plus 1600 X2, kemudian 2,5 X1 ditambah 2 X2 lebih dari kurang dari 20.000, di mana X1-nya dan X2-nya harus lebih dari sama dengan 0 atau bisa dikatakan sebagai positif, ya, diarahkan pada jawaban yang positif. Nah, kemudian itu model matematis dari program linear yang paling sederhana. Tuh. Ini baru kita membuat modelnya aja. Nanti pertemuan selanjutnya kita coba selesaikan ya. Pertemuan berikutnya. Jadi ini hanya untuk membuat modelnya saja. Oke. Nah, kemudian kita ke contoh yang lebih bisa dikatakan sebagai lebih rumit lah dibandingkan dengan yang tadi. Jadi di sini dikatakan ada PT Sukra Rasmi memproduksi Sukra dan Rasmi sebagai bahan baku utama untuk pembuatan produk sangling yang dihasilkan melalui proses penghancuran dan penghalusan. Proses penghancuran memiliki kapasitas 20 jam. Proses penghalusan mempunyai kapasitas 32 jam. Setiap ton sukra memerlukan waktu 2 jam proses penghancuran dan 2 jam proses penghalusan. Sedangkan terus itu dibaca. Yang terakhir, bagian cost counting memberikan catatan bahwa contribution margin per ton sukra 40 dan rasmi 30. Selesaikan permasalahan di atas. Oke. Sama cara mendeteksinya ya. Sama cara mendeteksinya bahwa sebelum masuk ke sana, sebelum masuk ke model, kita buatkan dulu tabelnya. Kemudian yang nanti tabel itu akan mendeteksi mana mana model matematis, mana variabel keputusan,
mana kendalanya apa, dan lain sebagainya. Oke. Kita masuk ke dalam tabelnya dulu. Nah, ini kan biasanya ini jadi fungsi tujuan ya. Jadi fungsi tujuan contribution margin per ton sukra 40 dan rasmi 30. Artinya apa? Untuk bisa mendapatkan keuntungan di sini udah pasti ya, maksimalkan. Karena apa? Karena contribution margin yang diketahui. Jadi ngomongin uangnya tuh ngomongin keuntungan, sehingga ini udah pasti akan memaksimalkan. Nah, berapa banyak keuntungan PT Sukra Rasmi itu tergantung pada berapa ton sukra dibuat dan berapa ton rasmi dibuat, sehingga sudah bisa diketahui bahwa itulah variabel keputusannya, yaitu sukra dan rasmi. Maka yang jadi X1 sama dengan sukra, X2 nya rasmi. Gitu. Nah, kita buat tabelnya. Ini X1, kemudian X2 yang kayak gini, kemudian kapasitas. Oke. Sekarang dari fungsi tujuannya dulu. Fungsi tujuan atau contribution margin, X1-nya kan ini 40 sukra dan 30 untuk rasmi. Nah, kemudian baru masuk ke kendala. Nah, kendalanya ada berapa di sini? Di sini kita bisa lihat produk sangling yang dihasilkan melalui proses penghancuran dan penghalusan. Berarti di sini kita sudah menemukan dua disebutnya kendala ya. Penghalusan dan penghancuran. Di mana masing-masing kapasitas. Misalkan proses penghancuran memiliki kapasitas 20 jam. Penghalusan 32 jam. Setiap ton sukra memerlukan 2 jam penghancuran. Sukra ya, X1 2 jam penghancuran dan 2 jam penghalusan. Sedangkan setiap ton rasmi memerlukan 1 jam penghancuran dan 3 jam penghalusan. Itu. Dimana proses campuran internal kontrol ini menyarankan agar rasmi tidak diproduksi lebih dari 2 ton untuk mengimbangi setiap ton sukra yang diproduksi. Nah, berarti ini ada keseimbangan. Rasmi 2 ton. Sedangkan sukra hanya 1 ton. Ya. Nah, kalau sudah masuk semua, kita tinggal langsung masuk ke modelnya saja. Nah, ini tabel yang lebih jelasnya ya. Jadi tadi kurang lebih sama. Tapi kalau saya nulis di sini marginnya di atas, kalau yang tadi marginnya di bawah. Ya. Jadi ini X1, X2-nya sukra, X2-nya rasmi. Penghancuran 2 dan 1 20 jam. Sama tuh, penghancuran 2 1 20 jam. Kemudian penghalusan 2 3 32, 2 3 32. Kemudian permintaan rutin
2 ton yang tadi keseimbangan saya sebutnya di situ 2 ton rasmi untuk mengimbangi setiap 1 ton sukra. Kemudian kontribusi marginnya 40 dan 30. Oke, kita buat di sini modelnya. Kita buat model matematisnya. Saya di sini aja ya. Kelihatan lah. Jadi pertama adalah fungsi tujuannya dulu. Tujuannya Z sama dengan ini 40 X1 dan plus 30 X2. Jadi di sini tulisnya 40 X1 plus 30 X2. Itu tujuannya. Kemudian kendalanya. Kendalanya ada 3 ya. Penghancuran, penghalusan, permintaan. Pertama, penghancuran dulu. 2x1 plus 1x2 berarti 2x1 plus x2 saja karena 1x2 ya sama dengan x2 aja. Nah tadi ini kan kendalanya berupa pembatas ya karena dibatasi kapasitas ya. Berarti kurang dari atau sama dengan 20. Kemudian yang kedua 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 32. Nah, yang ketiga ini yang yang perlu penyesuaian ya, Jadi, pernyataannya kan tadi rasmi tidak diproduksi lebih dari 2 ton untuk mengimbangi setiap ton sukra. Ya, untuk setiap ton sukra. Jadi secara matematis kayak gini. Jadi kan X1-nya ton itu 1 ton ya untuk sukra. X2-nya sama dengan kurang dari 2. Tidak lebih kan? Tidak lebih itu berarti kurang dari 2. X1-nya 1, X2-nya tidak lebih dari 2 ton setiap ton sukra. Jadi kalimatnya rasmi tidak lebih. Ini dalam proses produksi campuran internal kontrol menyarankan agar rasmi tidak diproduksi lebih dari 2 ton. Berarti tidak produksi lebih dari 2 ton itu kan kurang dari 2 ton kan untuk mengimbangi setiap ton sukra yang diproduksi. Tuh makanya X1-nya 1 ton sukra yang diproduksi, X2-nya kurang dari 2. Nah, ini kita tinggal substitusikan saja. Jadi misalkan X2 per X1 kurang dari 2 per 1 karena yang X2-nya sama 2, X1-nya 1. Jadi X2, X1 2 1. 21. Nah, sehingga di sininya jadi tinggal kali silang. Jadi X2 kali 1 sama dengan X2. X2 itu kurang dari sama dengan 2x1 ya. Atau kita balik x1 nya biar di depan jadi 2x1 lebih dari sama dengan x2. Nah biar x1 dan x2 nya sama seperti ini ada di ruas kiri ya, kita pindahkan x2 ini ke sini. Ini yang positif pindah ke kiri jadi negatif, jadi 2x1 minus x2 lebih dari sama dengan 0. Nah inilah model matematis untuk kendala yang ketiga, untuk yang ini. Nah ini jadinya, jadi makanya di sini 2x1 minus x2, kalau tadi ini kurang dari ini lebih dari sama dengan 0, dimana x1 dan x2 lebih dari sama dengan 0 gitu. Nah ini adalah model matematisnya untuk untuk yang model matematis sukra rasmi. Nah ini jadi maksimalkan
40x1 plus 30x2, ini yang penghancuran 22x1 plus x2 kurang dari 20, ini penghalusan kalau nggak salah. 2x1 plus 3x2 kurang dari 32, ini yang keseimbangan internal kontrol itu 2x1 minus x2 kurang dari lebih dari 0. Kemudian x2 lebih dari 2, lebih dari atau sama dengan 2. Sorry, itu tadi ada kelewat 1 ya, kelewat 1. Di samping itu, nah ini, di samping itu ada pelanggan yang selalu meminta rasmi 2 ton. Jadi, kalau ada pelanggan yang selalu minta rasmi 2 ton, maka rasmi harus lebih dari 2 ton produksinya. Karena apa? Karena kalau hanya produksi 2 ton saja, maka hanya bisa memenuhi permintaan yang tetap saja, pelanggan ini saja, satu pelanggan saja. Itu sehingga di sini ditambahkan yang keempat, itu ada di sini saya kelewat ya. Ada permintaan rutin 2 ton. Jadi X2 lebih dari 2. Tuh. Karena itu ada permintaan rutin. Ya. Jadi ini yang keempat. Jadi kendalanya ada 4 ya. Kendalanya ada 4. Ini 1 penghancuran, kedua penghalusan, 3 internal kontrol, keempat adalah permintaan rutin. Itu. Nah, di mana ini X1 dan X2-nya harus lebih besar sama dengan 0. Sama ya. Nah, itu kurang lebih cara membuat model matematis. Jadi ini baru model matematisnya dulu. Ya, nanti pertemuan berikutnya saya akan jelaskan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, sebagai gambaran, cara menyelesaikannya ada 2 metode ya. Ada 2 metode, satu analisis geometri atau sering disebut juga metode grafik. Yang kedua, metode simplex. Nah, dua cara penyelesaian metode grafis dan metode simplex ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Oke, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana membuat model matematis dari program linear. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.